Tugas kelompok ekonomi industri. It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna shop, 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 shopping. It's my life. Ahli. Yang pertama yaitu menurut Abdul Qadir Muhammad. Berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Yang kedua yaitu menurut Mr. M. Pollack. Sebuah perusahaan ada apabila diperlukannya adanya perhitungan-perhitungan laba dan rugi dapat diperkirakan dan segalanya dicatat dari pembukuan. Definisi perusahaan secara umum merupakan kegiatan produksi atau tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan ada yang telah terdaftar di kepemerintahan, ada yang belum terdaftar. Bagi yang telah terdaftar di kepemerintahan, ia memiliki badan usaha untuk perusahaan tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak. Miliki orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tujuan perusahaan adalah sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk laba, kekayaan bersih, rasio laba, pertumbuhan pendapatan, atau reputasi perusahaan. Jenis sasaran mempengaruhi strategi perusahaan yang dipilih. Strategi perusahaan adalah rencana jangka menengah dan panjang yang terperinci untuk memenuhi sasaran tersebut. Karakteristik tujuan yang baik haruslah 1. Spesifik, 2. Terukur, harus ada cara untuk mengukur apakah tujuannya telah mencapai atau tidak. 3. Ambisius, menantang bagi perusahaan untuk mencapainya. 4. Realistis untuk dicapai. 5. Berbatas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Aditya Pratama, NIM E 2019-2399, Prodi Ekonomi Syariah 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perusahaan. Teori perusahaan adalah konsep dasar yang digunakan dalam kebanyakan studi ekonomi manajerial. Perusahaan bisnis adalah kombinasi antara orang, aset, fisik, dan keuangan, serta sistem dan informasi. 1. Teori neoklasik perusahaan bertujuan memaksimumkan profit. Perusahaan memiliki informasi yang sempurna terkait kondisi pasar serta permintaan dan penawaran yang terkait dengan produksinya. 2. Biaya transaksi. Biaya transaksi merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batas-batasannya dalam konteks di mana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagian mekanisme aturan pertukaran.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdani, NIM E 2019-2408. Di sini saya akan menerangkan tentang biaya transaksi dan teori keanehan atau teori agensi. Yang pertama adalah biaya transaksi, yaitu yang merupakan teori ekonomi yang menganalisis sejumlah alasan yang mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks di mana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan dan pertukaran. Yang kedua adalah teori keanehan. Atau teori agensi, yaitu adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan dan manajemen. Di sini teori agensi menjelaskan perilaku suatu perusahaan dari perspektif berbagai kontrak antara berbagai pihak. Pemegang saham yang menyumbangkan dana bagi perusahaan untuk beroperasi tidak dianggap sebagai pemilik saham, tetapi mereka adalah pengambil risiko perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Aprilian Sugiarto, NIM E 2019-2378. Saya akan menjelaskan tentang teori evolusi perusahaan. Perusahaan sebagai inisiator dan mencipta perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. David House menggambarkan proses evolusi tersebut dengan infinity loop. Loop ini dibagi ke dalam 4 fase sebagai bagian dalam tahapan evolusi perusahaan, yakni eksploitasi, konservasi, creativity, destruction, dan akhirnya relevan. Keempat tahap tersebut mewakili siklus perusahaan dari lahir, tumbuh, berkembang, menua, mengalami krisis, dan kemudian memperbarui diri, creativity, destruction, dan berujung pada peremajaan, revival.